kamu, di balik gemerlap teknologi dan terang lampu di rumah kita, ada bahan tambang yang bekerja secara diam-diam. Mineral dan batu bara, dua sumber daya alam yang bekerja sebagai tulang punggung pembangunan. Tapi, apakah kita sudah mengelolanya dengan bijak? Mineral adalah unsur atau senyawa alami yang terbentuk di kerak bumi seperti emas, tembaga, nikel, dan bauksit. Digunakan dalam industri elektronik, konstruksi otomotif, bahkan baterai kendaraan listrik. Sementara batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan purba. Fungsi utamanya sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik dan industri baja di Indonesia. Kekayaan minerba sangat melimpah. Indonesia adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Untuk mengambil minerba, perusahaan melakukan eksplorasi kemudian ekstraksi lewat tambang terbuka atau bawah tanah. Selanjutnya, bahan mentah ini diproses misalnya di smelter untuk memurnikan mineral logam. Namun, proses membutuhkan energi besar dan menghasilkan limbah yang bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Dampak lingkungan dari pertambangan bisa sangat besar. Hutan-hutan dibuka, tanah longsor, air dan udara tercemar. Belum lagi konflik lahan dengan masyarakat adat dan petani. Pembakaran batu bara juga menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar. Penyumbang utama pemanasan global. Kita butuh cara baru dalam melihat minerba. Bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi juga tanggung jawab ekologi dan sosial. Dengan teknologi regulasi yang tegas dan keterlibatan masyarakat, masa depan pertambangan bisa lebih berkelanjutan dan adil. Pengelolaan dan kewenangan salah satu poin penting dalam Undang-Undang Minerba adalah kewenangan utama pengelolaan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional, menetapkan standar, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap diberikan peran terbatas, terutama dalam pemberian izin usaha pertambangan yang sesuai dengan wilayah administratifnya, serta fungsi pengawasan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan nasional dan kepentingan daerah. Jenis perizinan dan kepastian hukum Undang-Undang Minerba mengatur dengan rinci mengenai izin usaha pertambangan yang meliputi yang pertama izin eksplorasi, tahap awal untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang kedua itu izin operasi produksi, tahap untuk melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian. Terus yang ketiga, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B, bentuk perjanjian antara pemerintah dengan pelaku usaha yang memiliki karakteristik khusus, termasuk investasi asing. Pengaturan yang detail ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di sektor pertambangan. Untuk memastikan kepatuhan Undang-Undang Minerba juga menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran hukum. Sanksi pidana diberikan kepada yang pertama penambangan tanpa izin, yang kedua penyampaian laporan palsu terkait kegiatan pertambangan, yang ketiga melakukan operasi produksi sebelum izin resmi dikeluarkan, yang keempat mengalihkan izin tanpa persetujuan pemerintah, yang kelima tidak melakukan reklamasi atau pasca tambang. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini bisa mencapai penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Kita butuh cara baru dalam melihat minerba, bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi juga tanggung jawab ekologi dan sosial. Dengan teknologi, regulasi yang tegas, dan keterlibatan masyarakat, masa depan pertambangan bisa lebih berkelanjutan dan adil. Mineral dan batu bara adalah warisan bumi. Sudah saatnya kita mengelola kekayaan ini, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Bijak kelola minerba untuk masa depan Indonesia. Saya Nabila Maharani dengan NIM B1A1232280 dari kelompok 4. Nama saya Nora Fadila dengan NIM B1A1232276.
Saya Hani Julianti Asadi dengan NIM B1A1232288. Saya Laili Nurulaini dengan NIM B1A1232284. Saya Amanda Valeni Katarigan dengan NIM B1A1232265. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.